Belakangan, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kebijakan baru yang diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait tabungan perumahan rakyat. Presiden Jokowi menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA pada 20 Mei 2024. Salah satu isi terbaru dari Beled yang menjadi sorotan ialah pemotongan gaji para pekerja, termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta TAPERA. Besaran itu dibayarkan dengan perincian 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Namun khusus untuk pekerja mandiri, dibayarkan secara mandiri. Kebijakan itu kemudian menuai pro kontra. Pasalnya, pemasukan para pekerja swasta harus kembali dipotong sebesar 2,5% setiap bulannya untuk mengikuti iuran wajib TAPERA. Lalu bagaimana model dan mekanisme TAPERA? Dikutip dari kompas.id pada Rabu 29 Mei, proses pengelolaan TAPERA dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Tabungan tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Berdasarkan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA, dana TAPERA berasal dari hasil penghimpunan dan pemupukan simpanan peserta, hasil pengembalian atau kredit pembiayaan peserta, hasil pengalihan aset tabungan perumahan PNS yang dikelola Bappertarum PNS serta dana wakaf. Iuran TAPERA adalah sebesar 3% dengan rincian 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja. Ini berarti setiap bulan gaji peserta akan dipotong 2,5% untuk kebutuhan iuran TAPERA. Peserta dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilik rumah atau KPR, kredit bangun rumah atau KBR, dan kredit renovasi rumah atau KRR dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Selain tenor yang panjang, BP TAPERA juga menyediakan fasilitas pembiayaan dengan plafon yang memadai dan suku bunga rendah melalui skema pembiayaan konvensional maupun syariah. Plafon yang disediakan untuk KPR dengan limit KPR disesuaikan dengan kapasitas pembayaran kembali yang ditetapkan bank pelaksana dengan suku bunga paling rendah sebesar 5%. Secara lebih rinci, plafon kredit diklasifikasikan berdasarkan kelompok penghasilan dan zonasi.